Oke geng, kembali lagi bersama aku di channel Warung Parlay. Channel akan selalu memberikan prediksi dan analisa sepak bola di setiap harinya geng ya. Dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Jadi seperti biasa geng, di kesempatan kali ini aku akan bahas dan prediksi lagi geng ya, beberapa pertandingan sepak bola yang akan bertanding nanti malam. Namun sebelum kita masuk ke inti videonya, alangkah baik budinya lah kalian geng ya, kalau kalian dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan info prediksi di setiap harinya. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu ya, langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Oke, jadi di kesempatan kali ini akan ku bahas dan prediksi ya kan, datang dari lanjutan Euro dan Copa America ya kan. Setelah sekian lama nggak upload ya kan, jadi ini baru upload lagi ya kan. Ya nggak usah ditanya geng, ya pasti karena ada kesibukan lain ya kan, makanya nggak bisa upload video. Dan ini udah 2 bulan kayaknya nggak upload video lagi, jadi ini upload lagi ya. Semoga di kesempatan kali ini bisa full win lah semua prediksinya ya kan. Oke, jadi di kesempatan kali ini ada Euro dan Copa America yang akan ku bahas ya. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kali ini datang dari Euro ya kan, lanjutan dari Euro. Ini udah match yang ketiga atau match penentuan ya kan ya. Jadi disinilah ditentukan mana yang harus pulang dan mana yang harus lanjut ke 16 besar ya kan. Jadi di sini di match pertama ada Slovakia versus Romania ya. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir di Slovakia geng, itu mendapatkan 4 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Khusus untuk di Euro kemarin dia bisa mengejutkan geng ya, bisa menang lawan Belgia walaupun skor tipis 0-1. Setelah itu harus kalah sama Ukraina geng ya, padahal kalau bisa dimanfaatkan waktu lawan Ukraina ya tentu aja ya kan. Slovakia udah dipastikan lolos ke 16 besar ya kan. Sementara Rumania di sini 5 pertandingan terakhir itu mendapatkan 1 kali kemenangan, 2 kali seimbang dan 2 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim sudah sering bertemu geng, mungkin karena satu zona Eropa juga ya kan. Jadi untuk 5 pertemuan terakhirnya ya kan, itu sedikit didominasi Rumania dengan memenangkan 1 kali, dan sisanya itu mereka selalu berakhir imbang geng ya. Terus selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi klasmen sementara tepatnya itu di grup E kan. Jadi Slovakia dan Rumania ini berada di grup E bersama Belgia dan Ukraina ya. Jadi di sini Slovakia itu berada di peringkat 3 dengan sudah mengantongi 3 poin, tapi golnya masih 0 kan. Sementara dari Rumania itu berada di puncak klasmen dengan sudah mengantongi 3 poin. Dan uniknya di grup E ini itu di 2 pertandingan sebelumnya semua poinnya sama-sama 3. Jadi untuk lolos ke fase 16 besar itu masih semua punya peluang ya. Karena poinnya masih kembar semua. Intinya di sini siapa yang bisa menang sekali lagi bakal lolos ke fase 16 besar ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, aku di sini masih lebih ambil ke Slovakia lagi ya. Dengan handicapnya like-likean aja. Terus untuk di over undernya ada di over 1/3/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Slovakia dengan skor 2-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Masih sama ya, datang dari Euro ya kan. Kali ini mempertemukan antara Ukraina versus Belgia. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandarnya, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir dari Ukraina geng, itu mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Sementara di Belgia di 5 pertandingan terakhir yang mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim belum pernah ketemu di kompetisi apapun dan dimanapun geng ya. Jadi ini pertemuan perdana antara Ukraina dan Belgia ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi tadi udah kita bahas gengnya, karena Ukraina dan Belgia ini bergabung di grup E bersama Rumania dan Slovakia ya kan. Jadi ini semuanya masih punya kesempatan untuk lolos ke fase 16 besar ya kan. Tapi menurut aku di grup E ini gengnya pastinya nanti ada salah satu yang terpilih jadi 3 terbaik ya kan. Soalnya poinnya itu nggak terlalu selisih jauh ya kan. Semua poinnya masih sama. Seandainya pun ada juara grup dan runner up, itu poinnya masih sama-sama 6, dan itu ditentukan dari jumlah golnya aja ya kan. Siapa yang bakal jadi juara grup dan jadi runner up-nya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia ya, aku di sini udah jelas lah masih lebih ambil ke Belgia lagi kan ya. Walaupun di awal match sebagainya itulah tadi kan harus kalah ya kan sama Slovakia, tapi di match selanjutnya Belgia bisa buktikan bahwasannya dia masih jadi raksasa Eropa ya kan ya. Terus untuk di handicap aku ambil di min 3/4 bola.
Terus untuk di over undernya ada di under 23/4. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Belgia dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya ya kan. Kali ini masih datang dari Euro yang mempertemukan antara Republik Ceko versus Turki. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Republik Ceko, gengnya itu mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara 5 pertandingan terakhir Turki performanya menurun, gengnya. Para Turki ini termasuk tim yang cukup oke lah di kancah Eropa ya kan. Jadi di sini 5 pertandingan terakhir Turki itu hanya mendapatkan 1 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 3 kali kekalahan, Wak ya. Untuk head-to-head dari kedua tim sudah sering bertemu juga ya. Jadi untuk 5 pertemuan terakhir itu masih lebih didominasi sama Turki, Wak, ingat. Dengan memenangkan 3 kali, sementara Republik Ceko hanya memenangkan 2 kali ya kan, Wak ya. Dan ini di beberapa tahun belakangan, Wak, ingat, dari 2015 sampai 2022 setiap Turki ketemu sama Republik Ceko itu selalu dimenangkan sama Turki ya kan, alias Turki memenangkan 3 kali berturut-turut ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi di klasmen sementara, waginya Republik Ceko dan Turki itu tergabung di grup F bersama Portugal dan Georgia ya kan. Jadi di sini Republik Ceko itu berada di peringkat 3 dengan hanya baru mengantongi 1 poin, Wak ya, karena di match sebelumnya itu hanya mendapatkan 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara Turki itu berada di peringkat 2 ya kan, dengan sudah mengantongi 3 poin karena di 2 pertandingan sebelumnya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan ya kan. Jadi di sini besar asah Turki, Wak, geng, asalkan bisa konsisten nanti waktu lawan Republik Ceko. Dan Republik Ceko kalau mau masuk ke fase selanjutnya ya harus bisa ngalahin Turki, Wak, geng, dengan mendapatkan poin 3 dan itu naik jadi 4 poin kan. Itu jadi ke peringkat 2 ya kan. Kalau untuk Portugal udah aman-aman aja, Wak, geng. Sebenarnya Georgia juga masih punya peluang, Wak, geng, tapi kan itu macam mustahil aja kan ngalahin Portugal ya kan. Kecuali Portugal bisa kasihan ya kan. Oke, nyari untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, walaupun di 3 pertemuan sebelumnya atau yang aku bilang tadi ya, dari 2015 itu Turki selalu mendominasi, tapi aku yakin di pertandingan kali ini Republik Ceko bakal menang, Wak, geng ya. Jadi aku di sini masih lebih ambil ke Republik Ceko. Dengan handicap like-likean aja, Wak ya. Terus untuk di over undernya ada di over 2,5. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Republik Ceko dengan skor 2-1. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Masih sama datang dari Euro yang mempertemukan antara Georgia versus Portugal. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim. Jadi sini 5 pertandingan terakhir Georgia, Wak, geng ya. Jadi Georgia ini baru aja ngukir sejarah, Wak, geng ya. Dari dia mungkin jadi anggota FIFA ya kan, sampai sekarang baru kali ini bisa lolos masuk ke Euro, Wak, geng ya. Jadi ini sebuah prestasi juga sih sebenarnya ya kan. Jadi walaupun harus tersingkir di babak fase grup ya kan, tapi menurut aku udah mantap lah ya kan. Setidaknya beberapa ratus tahun udah menanti ya kan, akhirnya bisa masuk ke Euro juga ya kan. Jadi itu termasuk sebuah prestasi lah ya kan. Jadi sini Georgia di 5 pertandingan terakhirnya mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali seimbang dan 1 kali kekalahan. Sementara di Portugal di 5 pertandingan terakhirnya hampir sapuh bersih, Wak, geng ya. Tapi itu gagal ya kan, karena kemarin di friendly internasional kalah lawan Kroasia ya kan. Jadi di sini Portugal 5 pertandingan terakhirnya itu mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 kali kekalahan. Untuk head-to-head dari kedua tim baru 1 kali bertemu, Wak, geng, itu pun udah lama kali ya kan, tahun 2008 ya kan. Dan itu berhasil memenangkan Portugal dengan skor 2-0 ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Di klasmen sementara, oke ya, udah kita bahas juga tadi di grup F ya kan. Jadi di sini Georgia ya, gitulah ya kan. Untuk lolos ke fase selanjutnya itu udah berat kali ya kan, apalagi ini lawan terakhirnya Portugal pula ya kan. Jadi di sini Georgia berada di peringkat 4 dengan sahnya baru mengantongi 1 poin, sementara di Portugal itu berada di peringkat 1 atau jadi pemuncak klasmen dari grup F ya kan, dengan sudah mengantongi 6 poin dan udah positif bakal lolos ke fase 16 besar ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa yang mau kita pegang di pertandingan kali ini, langsung aja kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia, wah ya jelas aku di sini ambil Portugal ya kan. Mungkin Portugal juga mau sapuh bersih kemenangan ya kan dalam 3 laga di fase grup ya kan. Terus tuh di handicap min 1/4 bola. Terus tuh di over undernya baginya ada di under 3. Karena prediksi skorku pada pertandingan kali ini berhasil dimenangkan Portugal dengan skor 0-2. Oke, langsung kita masuk ke pertandingan selanjutnya. Kali ini datang dari Copa America, pertemuan antara Ekuador versus Jamaika ya kan. Namun sebelum kita masuk ke pasaran bandara, kita lihat dulu performa dari kedua tim.
Jadi selama pertandingan terakhir Ekuador Waging itu mendapatkan 2 kali kemenangan dan 3 kali kekalahan. Sementara Jamaika di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan Wak ya. Untuk head-to-head dari kedua tim baru 3 kali bertemu sepanjang sejarah Wak ya. Dan itu berhasil memenangkan Ekuador 2 kali dan sisa itu mereka berakhir imbang ya kan. Dan untuk di 2 pertemuan sebelumnya Waging ya, Ekuador pernah menang telak dengan skor 5-2 dan terakhir kali ketemu di 2018 Ekuador menang dengan skor 2-0 ya kan. Selanjutnya kita cek juga klasmen sementara dari kedua tim. Jadi klasmen sementara Wagingnya Ekuador ya kan itu berada di peringkat 3 dengan belum mengantongi poin sama sekali. Tapi Copa America baru pertandingan yang kedua Wagingnya. Karena Copa America baru mulai tanggal 24 kemarin kalau nggak salah ya kan. Lebih duluan Euro ya kan. Jadi Euro udah masuk ke pertandingan ketiga, Copa America baru pertandingan kedua ya kan Wak ya. Jadi di sini Ekuador belum ada poinnya Wak ya, sama seperti Jamaika juga ya kan di match pertama dan harus kalah ya kan. Padahal Ekuador waktu lawan Venezuela Wak itu cukup diunggulkan ya kan Wak. Dan itu purpurannya juga menurut aku berapa kemarin ya? Kalau nggak 3/4 1 kali ya Ekuador ngepur kemarin. Tapi Ekuador harus kalah ya kan Wak di match pertama ya kan. Jadi di sini kesempatan Ekuador lah ya kan karena Jamaika juga nggak terlalu war kali lah ya kan di Amerika Latin ya kan. Jadi di sini Ekuador mungkin bisa memetik poin penuh lah pastinya ya kan. Oke, jadi untuk menentukan siapa kita pegang di pertandingan kali ini langsung kita masuk ke pasaran-pasaran bandar yang tersedia. Jadi setelah melihat pasaran bandar yang tersedia ya, seperti yang ku bilang tadi ya kan, Ekuador harus bisa memanfaatkan match ini ya kan, berhubung lawannya Jamaika ya kan. Karena di match selanjutnya dia bakal ketemu sama Meksiko ya, partai hidup mati juga ya kan. Dan itu Meksiko udah 1 kali menang ya kan. Kalau Meksiko menang lagi ya mungkin nanti kesempatan Ekuador adalah ke fase selanjutnya karena mungkin bisa ya main mata lah Ekuador sama Meksiko ya kan. Tapi kan itu belum pasti ya kan. Jadi di sini Ekuador memang harus betul-betul berjuang lawan Jamaika ya kan. Jadi di sini aku lebih ambil ke Ekuador pastinya Wak ya. Dengan handicap min 3/4 bola. Kita cari aman-aman aja Wak ya, walaupun ada pur 1 tapi kita ambil 3/4-nya aja ya kan. Terus untuk di over undernya ada di under 2,5. Karena prediksi skor pada pertandingan kali ini berhasil menangkan Ekuador dengan skor 2-0. Oke, jadi itulah pembahasan aku di hari ini Wak ya. Semoga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, semua prediksi bisa full hijau biar kita bisa JP masal lagi pastinya ya kan. Untuk bursa handicap dan over under belum benar-benar stabil, masih naik turun lagi sampai nanti mendekati pertandingan. Jadi sesuaikan lagi lah sama feeling kalian masing-masing. Jadikan yang gue bahas ini sebagai referensi, jangan jadikan patokan, jangan diikutin 100% karena ini cuma prediksi, yang namanya prediksi nggak ada kata pasti, semua masih 50-50. Jadi ambil aja yang sehati kalau ada yang sehati sama kalian, kalau nggak ada yang sehati bisa kalian skip atau bisa kalian lawan arus. Untuk prediksi lengkapnya aku share di grup WhatsApp Waging. Jadi kalau kalian yang mau prediksi lengkapnya kalian bisa join grup WhatsApp. Untuk join nggak usah khawatir karena tidak dipungut biaya apapun alias gratis ya kan. Jadi tunggu apa lagi kan? Kapan lagi dan di mana lagi bisa dapat prediksi dan referensi gratis setiap hari ya kan kalau nggak di grup WhatsAppku. Jadi join sekarang juga. Selanjutnya jangan lupa follow sosial mediaku yang lain, ada Facebook, Instagram dan Telegram. Kalau kalian yang suka main single bed bisa kunjungi akun Facebook atau akun Instagram karena setiap hari aku ngasih free tips single bed ya di Facebook dan Instagram ya kan. Terus untuk kalian yang suka main bojal bisa kunjungi channel Telegramku karena setiap hari aku juga ngebojal di channel Telegram. Selanjutnya kalau kalian punya pendapat lain ya tentang match atau pertandingan yang aku bahas nih, kalian bisa tulis di kolom komentar. Kita juga bisa saling diskusi di kolom komentar. Oke, mungkin yang dapat aku sampaikan di kesempatan kali ini. Jaga selalu kesehatan karena kita akan bertemu lagi di kesempatan berikutnya. See you next time and dadah Wak geng.